Selamat datang di channel saya di channel Jempol Kusem. Masih edisi ngulik Excel ya, jadi kita masih nguyek di Excel. Eh Kali ini saya akan mencoba berbagi apa yang saya ketahui tentang makro. Jadi apa itu makro dan contoh makronya juga akan saya sajikan di sini ya. Apa itu makro? Saya merujuk kepada salah satu situs yang ada di internet yang mungkin bisa dilihat dari tampilannya ini dari mana ya buat teman-teman yang suka searching di internet. Oke, makro adalah kependekan dari macro instruction ya. In computer science is a rule or pattern that specifies how a certain input should be mapped to a replacement output ya. Jadi kalau saya bahasa Indonesiakan dengan yang saya tahu, jadi dalam ilmu komputer ada suatu pola yang memperinci bagaimana input-input harus dipetakan ke replacement output. Nah, ini kalau diambil gampang ya atau disimpulkan, saya juga agak sedikit bingung ya. Tapi boleh saya gambarkan contoh seperti ini. Buat para pemain game laptop atau desktop yang biasa bermain game online atau yang offline sekalipun, mereka mungkin ada yang mempunyai atau banyak yang punya yang namanya macro mouse. Jadi yang tadinya fungsi yang ada di keyboard, misalnya untuk mengganti senjata, menukar senjata harus menekan QQ 2 kali, itu diprogram dengan aplikasi bawaan dari si mouse makro tadi, itu bisa dipindahkan ya ke tombol khusus yang ada di mouse-nya ya. Yang artinya yang tadinya input komputer dari keyboard berpindah ke mouse. Nah, ini jadi dengan pola-pola tertentu yaitu yang disebut kalau di aplikasinya ada di mouse makro itu di mapping ya. Itu bisa dipindahkan dari keyboard ke mouse untuk mempercepat ya, yang tadinya kita harus, mungkin meskipun sepersekian detik untuk menekan QQ tadi, dengan dipindahkan ke mouse itu akan lebih mudah ya. Nah, bagaimana dengan di Excel ya? Baik, di sini saya akan memberikan contoh, sederhana ya, bagaimana macro recorder bekerja di Microsoft Excel. Jadi yang kita input di sini adalah nama dan umur ya. Nanti akan diklasifikasikan berdasarkan umur, tua itu berapa tahun, muda itu berapa tahun. Ini contoh ya. Kita masukkan misalnya nama, Dedang, Tatang, Dedi, Asep, kemudian Budi, Tony, Derry, siapa lagi, Dendi, misalnya, Aboy, Iboy, misalnya, Boy. Cukup umurnya misalnya ini 45 tahun, ini 38, ini sembarang saja. 35, 28, 24, 29 misalnya. Selanjutnya kita record makro. Latihan makro tanpa spasi ya. Guys. Misalnya di sini kita akan merekam makro untuk penomoran 2. Kita blok autofill. Kemudian kita gunakan rumus, misalnya jika ini lebih besar dari 34, dianggap tua. Misalnya ini ya, jadi teman-teman ada yang tersinggung kalau misal dianggap tua ya, karena dianggap di atas 34 tahun. Kemudian di sini muda. Kemudian kita copy paste autofill. Nah, seperti ini. Ini selesai, makronya kita hentikan. Kemudian kita tes ya. Tadi saya kosongkan si shortcutnya. Saya mau running dari Microsoft Visual Basic-nya. Jadi terlihat langkah-langkahnya. Oke, kita tekan Alt F11. 11. Nah, ini adalah instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic yang kita lihat di Microsoft Visual Basic for Application ya. Kita akan menjalankan ulang. Nah. Kita jalankan secara bertahap ya. Agar terlihat langkah-langkahnya yang kita lakukan tadi, yang direkam ya. Autofill. Dan autofill. Selesai. Nah, ini adalah contoh lain dari penerapan makro ya. Jadi saya akan mengassign makro ke tombol title ini. Jadi kalau saya klik tombol title ini, dia akan balik ke si title tadi ya, si title ini. Ya.
Cara membuatnya bisa banyak cara, dengan macro recorder kemudian desain, atau kita langsung masuk ke si Microsoft Visual Basic for application-nya ya. Saya cenderung menggunakan si Microsoft Visual Basic ini dengan menekan tombol Alt dan F11 sekaligus. Saya buat makro dengan nama klik balik ke title misalnya ya. Kemudian di dalamnya saya kasih judul balik ke title. Itu sederhana untuk balik ke title ya. Cukup kita memilih, kemudian kita menentukan sheet mana, kemudian kita select ya. Title. Cukup seperti ini saja. Kemudian simpan. Sudah. Kita tutup saja. Kemudian kita assign makro yang tadi kita kasih nama klik balik ke title. Nah, kita oke ya. Oke. Nah, itu adalah 2 contoh makro yang saya buat. Jadi makro di Microsoft Excel ini intinya hampir sama dengan yang makro yang tadi di awal ya, yang saya jelaskan. Jadi si macro recorder akan merekam langkah-langkah yang kita lakukan, kemudian instruksi-instruksi tadi dituliskan dalam bahasa kode pemrograman Visual Basic yang kita bisa edit atau kita bisa manipulasi lebih lanjut. Kemudian saya juga akan memberikan contoh makro yang sudah saya buat di sini. Ini memperlihatkan dari data mentah ini yang terdiri dari informasi pabrikan atau merek motor, kemudian produknya, kemudian tahun dan estimasi nilai motor itu. Jadi ini biasanya digunakan oleh karyawan leasing atau pembiayaan untuk memberitahukan besaran nilai taksir kendaraan bermotor yang dimiliki oleh nasabah atau calon nasabah ya. Di sini data mentahnya, kalau melihat dari data mentah ini untuk memberikan informasi nilai taksiran kendaraan bermotor kepada calon nasabah tentu akan sangat memakan waktu ya buat saya. Saya akan buat seperti ini, seperti ini. Jadi di sini nanti saya akan pilih pabrikannya apa, kemudian tipenya apa, tahun berapa, estimasi nilai harga taksiran si motor itu berapa ya. Kemudian saya akan perlihatkan step by step ya. Jadi terlihat langkah-langkahnya. Oke, saya mulai dengan menekan Alt F11. Ini adalah hasil dari macro recorder yang berisi instruksi-instruksi tadi. Ini saya akan jalankan bertahap, tapi nanti videonya akan saya percepat ya. Kita run dengan F8. Jadi kemudian, nah ini saya udah menggunakan tombol run yang isinya makro yang sudah saya buat untuk membuat tampilan seperti ini dengan informasi yang saya inginkan. Gimana menggunakannya? Ini misalnya saya sedang ketemu nasabah, calon nasabah. Dia memiliki motor misalnya All New Satria tahun misalnya. Nah dia nilai taksirannya adalah segini. Nah nilai taksiran ini sudah saya rubah, sudah saya rombak, jadi tidak ada yang menyamai di pasaran ya. Jadi tidak menunjukkan dari leasing mana ini informasinya. Kemudian misalnya saya cari lagi Yamaha misalnya dengan motor Aerox. Ya, taksirannya segini. Jadi kita bisa ajukan misalnya si calon nasabah memiliki 2 kendaraan bermotor, 1 Suzuki, 1 Yamaha dengan produk ini, dan di tahun segini kita bisa memberitahukan berapa nilai taksiran motor jika dia ingin mengajukan pinjaman dengan agunan ini ya. Nah, semoga bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua untuk kedepannya di dalam pekerjaan sehari-harinya yang menggunakan Excel setiap hari. Apakah makro itu penting untuk pekerjaannya atau mungkin hanya sekedar ilmu pengetahuannya. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Ditunggu video selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh diajukan di komentar ya, di kolom komentar.
Dan mohon maaf juga sebelumnya kalau ucapan-ucapan saya agak-agak belibet ya. Baik, terima kasih. Wassalam, sampai ketemu di video selanjutnya.